Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Jurnalistik Bapak Adi Rustandi, MPD. Di sini kami kelompok 5 akan mempresentasikan materi terkait menentukan berita, pidato, pertemuan, dan wawancara. Sebelum itu, saya Zahriul Hidayatin dengan NPM 2350337 sebagai moderator sekaligus penyaji ke-1 dan rekan saya. Saya Alfrida Faironisa dengan NIM 2350344 sebagai presentator ketiga. Saya Syamsil Ma'arif dengan NPM 215000343. Oke, baik. Sebelum itu, mohon maaf dulu karena ada beberapa kendala yang mungkin tidak bisa menampilkan video Gimit ini. Langsung saja ke materi. Langsung aja ke materi pertama. Nah, yang pertama ada menulis berita pidato. Menulis berita pidato itu yang pertama ada dari lead berita. Tampilkan unsur yang paling mencolok. Poin pertama itu, lead itu kan bagian pembuka berita. Dalam berita pidato, lead harus langsung menunjukkan hal paling penting atau menarik dari isi pidato. Misalnya, keputusan baru, pernyataan tegas, atau pesan utama pidato. Lalu yang kedua, ada jangan memperumit lead dengan detail yang terlalu banyak. Di poin kedua ini artinya pembuka berita itu jangan bertele-tele, cukup saja menulis pidato secara ringkas dan jelas agar pembaca itu memahami isinya. Lalu yang ketiga ada gunakan kutipan-kutipan langsung tetapi jangan terlalu berlebihan, selalu memastikan siapa yang berbicara. Di poin ketiga ini artinya dalam berita pidato wartawan boleh mencantumkan kutipan langsung dari pembicara tetapi tidak perlu terlalu banyak. Yang penting sebutkan saja siapa yang berkata agar informasi tetap jelas dan akurat. Lalu di poin keempat, dalam menyusun materi berita pidato, wartawan harus mengangkat temanya, kutipan yang tidak lazim atau bersifat provokatif, dan detail berita yang. Nah, di poin keempat di sini maksudnya wartawan harus tetap fokus pada tema utama pidato, hindari yang menonjol kutipan yang bisa menimbulkan salah paham atau provokasi, kecuali memang penting secara prinsip. Berita ini juga harus tetap objektif sesuai dengan fakta. Selanjutnya, di dalam berita yang harus diperhatikan dalam menulis berita prapidato itu berita pendahuluan tentang akan diadakannya identitas lengkap si pembicara. Unsur di berita ini yang pertama ada identitas lengkap si pembicara, lalu yang kedua peristiwa yang merupakan kesempatan berlangsungnya pidato, waktu dan tempat berlangsungnya pidato, lalu yang keempat ada judul pidato. Nah, dalam menulis berita pasca pidato, berita ini sesudah pidato dilakukan tekanan yang harus diberikan ialah pada permasalahan yang dikemukakan oleh pembicara dan bukan pada fakta yang dia ucapkan. Selanjutnya, di sini ada contoh berita prapidato. Contohnya itu jangan sekali-kali menulis yang di bawah. Endang Hudaya Prawira, Ketua Badan Perencana Pembangunan Daerah Bapeda Kota Bandung memberikan ceramah tentang pendapatan asli daerah PAD dalam acara Forum Koordinasi dan Konsultasi Pembangunan FKKP Kota Bandung tahun 2003 kemarin. Nah, contoh tersebut itu cara penulisannya itu salah. Sebaiknya itu Ketua Badan Perencana Pembangunan Daerah Bapeda Kota Bandung Endang Hudaya Prawira mengatakan upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah PAD Kota Bandung tidak cukup hanya dengan mengintensifkan pendapatan pajak, tapi juga harus disertai
dengan Endang mengatakan ini dalam ceramahnya di hadapan Forum Koordinasi dan Konsultasi Pembangunan FKKP Kota Bandung tahun 2003. Selanjutnya ada 5 macam lead retorika yang dipakai dalam menulis pidato. Dalam menulis berita pidato, yang pertama itu dimulai dengan nama, lalu dimulai dengan menyebutkan judul pidato atau ceramah. Yang ketiga, memasukkan kutipan langsung, lalu meringkas pokok permasalahan, dan dimulai dengan peristiwanya atau keadaannya. Selanjutnya, nah di sini ada membuat tubuh berita pidato yang harus dikutip langsung. Yang pertama itu ada pernyataan yang memuat pandangan kuat, terutama jika berkaitan dengan masalah kontroversial yang punya nilai berita. Lalu yang kedua, pernyataan yang unik, termasuk ucapan yang berupa slogan seperti kapan lagi kalau tidak sekarang. Yang ketiga, ada pernyataan tentang fakta yang tidak diketahui umum, mungkin berupa istilah statistik. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh penyaji kedua. Bermacam-macam masalah yang rumit. Jadi untuk meliput acara pertemuan, misalnya acara rapat, sidang, atau diskusi panjang, seringkali lebih menantang dan kompleks dibandingkan meliputi acara pidato atau ceramah yang biasanya terstruktur dan fokus pada satu topik. Nah, kesulitan ini terutama disebabkan oleh durasi yang lama, pertemuan bisa memakan waktu berjam-jam, terus juga topik yang rumit dan beragam. Jadi pertemuan sering membahas banyak isu yang saling terkait dan kompleks. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada berita pertemuan. Yang paling penting untuk ditanyakan oleh wartawan adalah tentang sifat pertemuan, apakah bersifat biasa atau istimewa, bisnis atau sosial. Nah, wartawan juga harus berusaha mendapatkan keterangan seputar hal-hal berikut. Yang pertama ada organisasi. Organisasi ini adalah siapa yang mengadakannya, terus waktu dan tempat, kapan dan di mana acara, apa yang akan dibahas atau dilakukan. Selanjutnya ada berita pasca pertemuan. Dalam berita pasca pertemuan yaitu berita setelah pertemuan dilakukan. Hasil pertemuan hendaknya dijadikan pokok pemberitaan dan wartawan harus mengarahkan depan. Misal, selanjutnya. Nah, ini ada contohnya. Contohnya harus menghindari lead seperti ini. Kongres Golkar hari ketiga kemarin telah menyetujui 3 nama untuk dicalonkan dalam pemilihan presiden 5 Juli tahun 2004. Nah, sebaiknya tekankan unsur masa depannya. Jadi Golkar mencalonkan 3 nama dalam pemilihan presiden 5 Juli tahun 2004. Nah, hal itu diputuskan pada hari ketiga kongres partai tersebut kemarin. Selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri ketiga. Wawancara. Sebelumnya saya mohon maaf karena tidak bisa on cam, karena HP-nya nggak bisa. Langsung aja ya, wawancara. Yaitu, kalian tahu nggak sih apa itu wawancara? Jadi wawancara adalah proses tanya jawab antara pewawancara dan narasumber untuk mendapatkan informasi, pendapat, atau data tertentu. Dalam wawancara, ada proses penyesuaian dan penafsiran terus-menerus agar informasi yang diperoleh kuat. Nah, di sini ada 3 macam wawancara. Yang pertama, wawancara tatap muka, yaitu dilakukan secara langsung, secara bertemu dan pewawancara antara pewawancara dan narasumber. Contohnya, reporter bertemu langsung dengan petani untuk menanyakan hasil panennya. Lalu yang kedua ada wawancara melalui telepon. Nah, ini dilakukan lewat panggilan telepon. Cocok jika narasumber jauh atau sibuk. Contohnya, wartawan menelpon penyanyi terkenal untuk meminta komentar tentang lagu barunya. Lalu yang ketiga,
ada wawancara kelompok. Nah, ini dilakukan oleh beberapa pewawancara terhadap satu atau beberapa narasumber sekaligus. Contohnya, siswa-siswi satu kelompok mewawancarai camat untuk tugas sekolah. Lalu ada tujuan wawancara. Yang pertama, ada membuat berita atau kutipan. Informasi dari narasumber digunakan untuk menulis berita, artikel, ataupun laporan. Contohnya, hasil wawancara dengan pelatih digunakan untuk membuat berita olahraga. Lalu yang kedua ada mengumpulkan informasi yang akurat. Nah, tujuan di sini agar berita atau tulisan yang dibuat berdasarkan fakta dan nyata bukan asumsi belaka. Contohnya, pewawancara mencari data langsung dari korban bencana alam. Selanjutnya ada 3 proses wawancara. Yang pertama, wawancara berita. Wawancara berita ini topiknya adalah masalah hangat dan diwawancarai oleh pihak-pihak umum dan diterima oleh khalayak. Penjelasannya bertujuan menyingkap fakta yang akurat, fakta yang tertutup kabut. Contohnya, wartawan mewawancarai polisi tentang kasus pencurian terbaru. Lalu, yang kedua ada wawancara profil pribadi. Pada umumnya, wawancara profil pribadi dilakukan dengan tokoh terkenal atau selebriti. Wawancara ini berada di tengah-tengah antara wawancara berita, di mana keterangan ahli diperlukan, dan wawancara kelompok di mana pandangan dan sikap sejumlah responden dibutuhkan. Contohnya majalah mewawancari penyanyi terkenal tentang perjalanan karirnya. Itu kan termasuk ke dalam wawancara profil pribadi. Lalu yang ketiga ada wawancara kelompok, yaitu wawancara kelompok tidak dilakukan dengan 1 atau 2 narasumber saja, tetapi dengan banyak narasumber, karena tujuannya untuk mendapatkan keterangan berbagai sumber. Yang penting harus diperhatikan adalah bahwa wawancara jenis ini, topik yang menjadi bahan wawancara harus memiliki dampak yang luas. Contohnya, beberapa wartawan mewawancarai tim medis mengenai vaksin terbaru. Selanjutnya, ada wawancara yang efektif. Bagaimana wawancara kita efektif dan produktif? Bagaimana agar wawancara kita efektif, produk yang dihasilkan dari itu lebih baik? Contohnya, berikut ada beberapa pertanyaan yang sebaiknya dikenali. Yang pertama, ada pertanyaan terbuka, yaitu untuk menggali jawaban panjang dan mendalam. Contohnya, bagaimana pendapat Anda tentang penggunaan teknologi di sekolah? Lalu yang kedua, pernyataan langsung. Ini menanyakan sesuatu secara tegas dan jelas. Contohnya, apakah kegiatan ini rutin dilakukan setiap tahun? Lalu yang ketiga, pertanyaan tertutup. Ini tuh jawabannya singkat dan biasanya ya atau tidak saja. Contohnya, apakah Anda setuju dengan kebijakan tersebut? Nah, itu tuh si yang ngejawabnya tinggal jawab singkat aja ya atau tidak. Lalu yang keempat, pertanyaan menyelidik. Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih dalam. Contohnya, mengapa Anda memiliki solusi ini dibanding yang lain? Atau mengapa Anda memilih solusi itu dibanding yang lain? Lalu yang ketiga, pertanyaan bipolar. Nah, pertanyaan bipolar ini diberikan 2 pilihan jawaban yang berlawanan. Contohnya, apakah Anda lebih suka bekerja sendiri atau di dalam tim? Sekian pemaparan dari presentator ketiga, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih ya. Saya tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.